Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahmatullah, kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan pada kesempatan ini mari kita melakukan refleksi atau muhasabah, merenungkan keterkaitan antara Pancasila dalam perspektif Islam yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya Pancasila ini terinspirasi dari Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah di masyarakat yang plural atau yang majemuk, maka di antara strategi beliau untuk mempersatukan masyarakat di Madinah adalah dengan membuat Piagam Madinah, kesepakatan antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim yang sudah terlebih dahulu tinggal di Madinah, dan terbukti dalam beberapa saat bisa efektif, bisa menyatukan komunitas kaum muslimin dan non-muslim di Madinah. Dan pada saat-saat berikutnya ada pengkhianatan yang dilakukan oleh khususnya orang-orang Yahudi, sehingga yang membuat kekacauan pada saat itu. Nah, di Indonesia dibuatlah Pancasila untuk mengikat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita ini. Menurut Syekh Al-Azhar atau Syekhul Azhar, Syekh Dr. Ahmad At-Thayyib, beliau mengatakan bahwa Pancasila ini bukan hanya selaras dengan Islam, tetapi justru Pancasila itu nilai-nilainya adalah inti atau esensi daripada ajaran Islam itu sendiri. Nilai tentang ketuhanan atau al-uluhiyah atau at-tauhid, nilai al-insaniyah, kemanusiaan, kemudian al-ukhuwah, al-ittihad, persatuan, asyura atau musyawarah, dan al-adalah, keadilan. Itu adalah inti daripada ajaran Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan kaitkan antara Pancasila dengan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam. Inti daripada maqasidus syariah itu ada dua. Yang pertama adalah ijadul masalih, mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua adalah tarul mafasid, menolak berbagai macam kerusakan. Jadi Allah Ta'ala menurunkan aturan untuk umat manusia ini memiliki dua inti itu semuanya. Apakah kaitannya dengan ibadah, baik yang mahdhah ataupun yang ghairul mahdhah, apakah kaitannya dalam hal akidah ataukah dalam hal syariah, hukum-hukum yang itu mengatur umat manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan berbagai macam bentuk kerusakan. Nah, dalam Pancasila ini, jamaah sekalian, kalau kita kaitkan dengan maqasidus syariah yang menurut Al-Imam Asy-Syatibi dirumuskan ada 5 daruriyat, 5 hal yang mendesak dan yang penting yang perlu untuk dilakukan penjagaan dan juga menjauhkan dari berbagai macam kerusakan tadi. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ini yang paling pokok ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Segala hal yang kaitannya dengan menjaga jiwa ini sangat didukung ya. Aturan-aturan Islam mengarah ke sana, dan hal yang
berkaitan dengan kematian ataupun penghilangan jiwa ini ditolak oleh Islam. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, atau menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, mulai daripada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pada sila ini mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kebenaran dan moral, yang mana ayat-ayat yang terkait dengan masalah ini sangat banyak. Jadi Islam ini, kalau dalam perspektif Islam, berarti poin yang pertama ini dalam masalah tauhid ya. Ayat yang terkait dengan masalah ketauhidan banyak sekali. Ada surah Al-Ikhlas ya, secara full bercerita masalah tauhid. Kemudian yang saya sebutkan di sini yaitu surah Ad-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tauhidul ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam bab ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita beribadah dan minta pertolongan. Jadi Indonesia ini anti ateisme, tidak cocok atau ditolak apabila ada warga negara yang tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau dalam perspektif kita adalah tauhid itu ya. Jadi inilah terkait dengan selaras dengan hifdzuddin, yang menjaga agama kita ini. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia, menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kekerasan serta kezaliman. Di antara ayat yang selaras dengan sila ini yaitu firman Allah Ta'ala potongan di ayat ke-32 surah Al-Maidah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka seolah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi ada kisosnya ya. Dalam perspektif ulama fikih, pembunuhan berencana yang dilakukan secara kolektif, walaupun yang dibunuh itu satu orang, maka menurut jumhur dari mazhab yang empat ini, apakah mazhab Hanafi, Maliki ataupun Syafi'i dan sebagian pendapat daripada Hambali ini, dikisos. Yang membunuh secara bersama-sama ini dihukum bunuh, dikisos, walaupun yang dibunuh satu orang. Dalilnya pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab saat itu. Ada pembunuhan berencana di Son'a saat itu, ada sekelompok orang, sekitar 7 orang membunuh satu orang. Nah, maka setelah terbukti di pengadilan dan meyakinkan mereka ini bersalah, maka 7 orang ini dibunuh akibat membunuh satu orang. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah membunuh 3 orang gara-gara dia membunuh satu orang. Kecuali kalau keluarga yang dibunuh ini memaafkan, maka bisa mengganti dengan tebusan atau diat senilai 100 unta ditanggung renteng oleh orang-orang yang membunuh ini. Nah, itulah aturan dalam hukum pidana Islam ya. Jadi ini selaras dengan hifdzun nafs, yaitu menjaga eksistensi jiwa ya. Jadi jiwa manusia ini sangat berharga. Walaupun satu orang sangat dilindungi dalam Islam, apalagi kalau lebih dari itu, maka kita sangat prihatin ya pada beberapa peristiwa ya,
yang terjadi tahun-tahun yang lalu, sekian kematian yang massal, tapi tidak ada hukum yang tegak di negara kita ini ya, tidak diusut sampai tuntas. Jadi intinya al-insaniyah, posisi atau sila kedua ini, bagaimana supaya kita semua ini menjadi manusia yang beradab, yang memiliki akhlak yang baik, menjaga stabilitas ataupun menegakkan keadilan dan menolak segala macam bentuk kezaliman. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tercipta kehidupan yang aman, damai dan penuh persaudaraan. Satu ketika Presiden Soekarno berdialog dengan Presiden Yugoslavia yang saat itu bernama Josef Broz Tito. Ditanya oleh Presiden Soekarno, Tuan Tito, apa yang Anda tinggalkan untuk bangsa Anda nanti ya, yang menjaga eksistensi bangsa Anda nanti itu apa? Kemudian dijawab oleh Presiden Yugoslavia, saya telah meninggalkan tentara-tentara yang berani dan tangguh. Mereka lah yang akan menjaga negara kami walaupun saya sudah meninggal dunia. Kemudian dia bertanya balik, kalau Anda, wahai sahabatku, apa yang bisa menjamin keamanan ataupun eksistensi bangsa dan negara Anda, Indonesia? Dijawab oleh Presiden, karena saya telah meninggalkan untuk mereka way of life, yaitu Pancasila, yang dengan itulah mereka bisa bersatu dan eksis. Nah, setelah dialog itu ada pengamat ya dari Serbia atau seorang ahli sejarah dari Serbia yang menganalisa bahwasannya pada waktu-waktu berikutnya itu Indonesia yang terdiri dari sekian banyak etnis dan terpecah sekian banyak pulau itu potensi disintegrasinya sangat luas atau sangat lebar, lebih berpotensi pecah daripada negara Yugoslavia yang lebih kecil dan lebih sedikit penduduknya. Tapi ternyata Yugoslavia pada tahap-tahap berikutnya justru terpecah menjadi 7 negara kecil. Di antaranya ada Serbia, ada Bosnia, ada Kroasia dan lain-lain. Menurut pengamat dari sejarawan Serbia ini adalah karena Indonesia memiliki falsafah yaitu Pancasila ini. Jadi inilah merupakan nilai-nilai yang perlu kita pegang teguh ya, sejalan senafas dengan nilai-nilai Islam yang digambarkan di surah Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai, janganlah bertikai, jangan berpecah belah. Jadi ini senada atau senafas dengan maqasid syariah daruriyat, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan sekaligus di situ ada kandungan menjaga agama, menjaga kesatuan persatuan. Islam sangat menekankan tentang masalah ukhuwah. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan berbasis negara, ada ukhuwah islamiyah, persaudaraan berbasis keislaman, dan ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang berbasis kemanusiaan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengutamakan musyawarah, bijaksana dan menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bersama, yang diisyaratkan di surat Asy-Syura ayat ke-38, ayat yang ke-38 ya, yaitu wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini selaras dengan prinsip hifdzul aql,
menjaga akal. Jadi prinsip asyura, prinsip musyawarah. Dan dalam sejarah atau sirah nabawiyah, Nabi SAW telah banyak sekali memberikan contoh kepada kita keputusan-keputusan yang diambil. Kalau itu bukan merupakan wahyu yang tauqifi, wahyu yang saklek yang tidak bisa dibantah, maka diflorkan. Beliau menerima masukan, pendapat, membuka ruang musyawarah dengan para sahabat, walaupun mungkin hasilnya tidak memuaskan. Ya, contohnya saat keputusan di perang Uhud, yang saat itu sebenarnya secara pribadi Nabi ingin bertahan di dalam kota Madinah, tidak keluar kota. Tetapi sebagian sahabat, terutama orang-orang munafik, mengusulkan untuk keluar kota Madinah, menyambut orang-orang kafir di Bukit Uhud yang saat itu masih di luar Madinah. Kalau sekarang sudah di dalam kota Madinah. Ternyata dari 1.000 sahabat yang keluar rumah untuk berangkat, ada 300 orang yang kena hasud orang-orang munafik. Mereka disersi, tidak jadi berangkat ke medan perang. Yang tersisa hanya 700 orang. Nah, itulah orang-orang munafik yang mengadu domba ya dari dalam barisan kaum muslimin. Dan hasilnya dari 700 orang ini 50 orang ditempatkan di Jabal Rumah atau Bukit Pemanah, ternyata terpukau dengan ghanimah ataupun harta rampasan perang yang sepertinya mereka dapatkan karena sebagian tentara-tentara kafir lumpuh, hancur ya, tapi itu hanya awalan ya. Jadi intinya pada saat awal perangan kaum muslimin mendapatkan kekalahan, dan Nabi SAW tidak menyalahkan siapapun. Beliau tidak mencari kambing hitam ya, gara-gara yang usul untuk keluar Madinah sehingga kita mendapatkan kekalahan. Tidak, beliau sebagai seorang pemimpin menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Nah, itulah pelajaran berharga dari perang Uhud. Kaum muslimin semakin solid, semakin kuat, dan bisa teridentifikasi mana yang pro ke orang-orang munafik, mana yang punya loyalitas tinggi. Toh pada akhirnya perang Uhud, ketika Nabi sudah pulang ke Madinah belum selesai beristirahat, Nabi didatangi malaikat Jibril dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, Nabi mengangkat senjata kembali walaupun luka-lukanya belum sembuh. Maka Nabi bersama para sahabat mengejar orang-orang kafir itu sampai di tempat namanya Hamra'ul Asad. Di sana orang-orang kafir sudah ketakutan, mereka pulang ke Mekah. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya, pada saat itu. Jadi ini sekilas tentang bagaimana prinsip syura yang dijalankan oleh beliau ya, dan ini mengasah akal, menjaga akal kita semuanya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial, menghindari penindasan, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara ayat yang selaras dengan itu adalah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Yang ini selaras dengan hifdzul mal atau menjaga harta. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala memberikan amanah kepada negara kita ini dengan sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Kalau negara-negara Timur Tengah hanya dari sektor minyak saja mereka kaya raya. Kalau kita minyak atau non migas banyak sekali, tetapi karena belum dikelola dengan amanah ya, maka kekayaan yang sangat banyak ini belum bisa memaksimalkan kesejahteraan, meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa seandainya tata kelola tambang ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak ada kebocoran, tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi di sana, maka dari sektor tambang yang sangat banyak potensinya di seluruh
di seluruh negara wilayah kita ini, maka akan bisa memberikan gaji kepada setiap warga negara Indonesia. Satu orang mendapatkan 20 juta satu bulannya. Walaupun ini hitungan kasar ya, apakah cash ataukah dirupakan fasilitas pendidikan kesehatan itu hitungan lebih lanjut, tapi kalau dikelola dengan baik bisa seperti itu. Nah, tetapi faktanya kita belum ke sana. Artinya apa? Kita perlu ya untuk bersama-sama mewujudkan sila-sila seperti ini, yang ini sebenarnya adalah ijadul maslahat, mewujudkan kemaslahatan untuk kita semuanya dan menolak berbagai macam bentuk-bentuk kerusakan. Oleh karena itu ya, mari bersama-sama kita berusaha ya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada atau sila-sila yang ada dalam Pancasila, nilai-nilai yang sesuai dengan budaya kita, apalagi kita sebagai muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran, pada Sunnah yang sudah lengkap aturannya, tinggal kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberikan semangat untuk selalu menegakkan aturan-aturan kebaikan. Kemudian mudah-mudahan persatuan kesatuan senantiasa terwujud di negara kita. Mudah-mudahan semua potensi yang ada di negara kita terus ya dijaga Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah refleksi untuk kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kami persilakan. Jadi pemimpin ini berada di persimpangan jalan ya, atau kalau bisa kita ibaratkan kepemimpinan itu seperti pisau yang bermata dua ya. Bisa memasukkan orang yang memegangnya ke surga, bisa memasukkan ke neraka ya. Di antara 7 golongan yang nanti di akhirat, di hari kiamat, pada saat yaumul mahsyar, kondisi yang sangat mencekam, yang saat itu semua orang butuh pertolongan Allah Ta'ala karena ya, kondisinya sangat berat, matahari sangat dekat dengan kita, semuanya butuh pertolongan. Maka 7 golongan yang mendapat naungan, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, itulah pemimpin yang adil di skala manapun, terutama skala negara ya. Jadi pemimpin yang adil itulah yang bisa menjadikan seseorang itu mendapat naungan Allah Ta'ala dan memasukkan dia ke surga. Sebaliknya pemimpin yang zalim, yang tidak adil, itu juga berat hisabnya. Jadi pertanggungjawabannya berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Jadi Nabi memberikan isyarat seperti itu. Kemudian disebutkan sesudahnya adalah al-imam mura'in, pemimpin negara itu adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin keluarga. Jadi seperti itu. Umar pernah mengatakan, seandainya ada unta yang terpeleset di Irak sana gara-gara melewati tanah yang berlubang, kemudian unta ini terpeleset dan jatuh mati, maka niscaya nanti di akhirat Umar akan ditanya. Umar di mana posisi? Di Madinah sebagai Khalifah Amirul Mukminin, sedangkan kasusnya di sana. Tapi karena berada di wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, ya, tetap dia punya mas'uliyah, punya tanggung jawab. Nah, ini betul-betul berat ya, kembalinya kepada kita semuanya. Dimanapun level kepemimpinan kita semakin luas, semakin berat amanah, maka semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.